Wah, pondok dibuat bukannya untuk ngaji, tapi dibuat ngebantai orang, menghajar orang. Nah, ini potret. Berarti pola pikirnya mereka itu ya tidak sehat menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa min nazaghati syaitani wa tauhini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Kopi dulu, guys. Tetap NKRI harga mati. Banyaknya kasus yang menimpa habaib, entah itu kasus pelecehan seksual, cabul, terus narkoba. Nah, ini walaupun video berita lama ya, berita Rabu 19 Desember 2018 ya, yang menyiarkan ini Detik News. Ini mengulas kembali tentunya untuk bahan renungan kita semua, bahwa mereka yang masif mengaku cucu Nabi, mereka dalam keadaan tidak sehat. Tidak sehat pikirannya maksudnya. Jadi fakta-fakta kasus dugaan penganiayaan anak oleh Habib Bahar. Jakarta, Polda Jawa Barat menetapkan Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan terhadap 2 anak di Bogor. 2 anak dianiaya oleh Habib Bahar. Itu residivis. Tapi masih saja banyak pengikutnya, banyak yang setia. Polisi mengatakan aksi tersebut dilakukan kepada 2 anak berinisial CAJ 18 dan MKU AM alias Zaki 17. Kasus dugaan penganiayaan tersebut terjadi di pesantren Tajul Alawiyin di Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 1 Desember 2018. Wah, pondok dibuat bukannya untuk ngaji, tapi dibuat ngebantai orang, menghajar orang. Nah, ini potret. Berarti pola pikirnya mereka itu ya tidak sehat menurut saya. Tidak sehat. Pondok itu tempat mengaji, menuntut ilmu, mengajarkan adab, perilaku, etika, menjalankan syariat agama, tapi dibuat gebuki anak-anak. Apapun alasannya, ini tidak bisa dibenarkan. 2 orang yang menjadi korban adalah MHU 17 dan ABC 18. Kasus penganiayaan ini dilaporkan ke Polres Bogor pada Rabu 15 Desember dengan laporan polisi nomor LP-11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 
Polisi kemudian menetapkan Habib Bahar bin Smith menjadi tersangka.
ngopi dulu, dan menahannya di Polda Jabar untuk menjalani proses hukum pada Selasa 18 Desember 2018. Polisi menjerat BS, Bahar Smith maksudnya, dengan pasal berlapis, yakni pasal 170 ayat 2, pasal 351 ayat 2, pasal 333 ayat 2, dan pasal 80 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Berikut fakta-fakta kasus dugaan penganiayaan oleh Habib Bahar. Habib Bahar jadi tersangka. Status Habib Bahar bin Smith sudah naik menjadi tersangka atas dugaan penganiayaan terhadap 2 orang anak di Bogor. Hal itu disampaikan pengacara Habib Bahar, Aziz Yanuar, saat keluar dari gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Selasa 18 Desember 2018. Sudah tersangka. Dari awal dipanggil sudah tersangka, ucap Aziz. Sementara itu, Kapolda Jabar Irjen Agung Budi Marioto mengatakan, penetapan Habib Bahar sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang dimiliki oleh penyidik. Agung menyebut Habib Bahar sudah terbukti menganiaya korban. Dari kasus ini kita sudah menetapkan 5 orang tersangka. 2 orang sudah ditahan di Polres Bogor, kata Agung, di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Selasa 18 Desember malam. Habib Bahar ditahan. Polisi kemudian menahan Habib Bahar bin Smith usai diperiksa atas kasus dugaan penganiayaan terhadap 2 orang anak. Penahanan dilakukan sebagai bentuk proses hukum. Untuk tersangka BS Bahar sudah dilakukan penahanan di Polda Jabar untuk proses hukum, ujar Kapolda Jabar Irjen Agung Budi Marioto di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Selasa 18 Desember 2018. Atas penahanan itu, pihak Habib Bahar mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Karena ini sudah ada penahanan, tentunya kami juga ingin mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Sudah diserahkan juga. Semoga bisa diprotes. Semoga bisa diproses, kata Sugito saat dihubungi Detikcom Selasa 18 Desember 2018. Ngeri, yes. 2 anak diduga dianiaya hingga digunduli. Bukan hanya dianiaya, tapi digunduli. Kapolda Jabar Irjen Agung Budi Marioto mengatakan, penganiayaan diawali dengan penjemputan kedua anak tersebut secara paksa. Wah, diselong, jemput. Usai dijemput, korban dianiaya dan digunduli oleh Habib Bahar hingga mengalami luka serius. Sungguh terlalu ini. Orang seperti itu ngaku cucunya Nabi. Main jemput, main persekusi, jemput paksa. Seakan-akan yang punya negara ini mereka. Ini ngeri. Berdasarkan laporan, telah terjadi penganiayaan, dilakukan tindakan mulai dari penjemputan paksa terhadap korban di rumah yang bersangkutan atau korban, sampai ke suatu tempat. Di sana dilakukan penganiayaan. Setelah penganiayaan, antara korban disuruh berkelahi, kemudian dianiaya lagi sampai malam, terang Agung. Dianiaya terus
korban satu dengan yang lainnya disuruh berkelahi. Selepas itu dianiaya lagi. Ini loh, kejam sekali mereka. Itu kejam sekali. Dua anak dianiaya usai mengisi sebuah acara di Bali. Penganiayaan terjadi usai dua korban mengisi sebuah acara di Bali pada 26 November 2018. Salah satu korban CAJ mengiyakan sebagai Habib Bahar saat dimintai konfirmasi oleh seseorang. Imbasnya, sekelompok orang yang diketahui suruhan Habib Bahar menjemput paksa kedua anak tersebut pada Sabtu 1 Desember di kediaman CAJ di kawasan Bogor, didatangi oleh sejumlah orang menggunakan 2 unit mobil. Mereka datang untuk menjemput paksa CAJ. Ini mereka itu seperti itu, kayak yang menguasai Indonesia itu. Menurut BAP, keterangan saksi korban termasuk orang tua CAJ. Saat dijemput, orang tua CAJ ini menghalang-halangi supaya jangan dibawa. Beberapa orang itu menelepon BS Bahar. Karena dihalangi perintah BS, angkut sekalian orang tuanya. Ucap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Kombes Iksantio Bagus. Ngeri kan? Orang tuanya menghalangi, terus telepon, angkut sekalian. Kan kejam banget itu. Sebelumnya pada hari yang sama sejumlah orang juga membawa MKU AM ke ponpesnya Habib Bahar. Kedua korban dipertemukan di aula pesantren Tajul Alawin di Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban CAJ dan MZ diinterogasi oleh BS Bahar Smith terkait perbuatan CAJ di Bali, ujar Iksantio. Video penganiayaan tersebar di media sosial. Terdapat video yang memperlihatkan Habib Bahar menganiaya keduanya dengan cara dipukul hingga ditendang. Video tersebut menunjukkan secara jelas Habib Bahar saat melakukan penganiayaan. Di antara akun Twitter yang mengunggah video penganiayaan adalah milik musisi Jering. Di akunnya mengunggah momen Habib Bahar menganiaya dua anak tersebut hingga babak belur. Habib Bahar berdalih latihan bela diri. Hancur bela diri. Nah, manisan guys. Habib Bahar berdalih latihan bela diri. Ngeri guys. Habib Bahar bin Smith menganiaya dua remaja berinisial CAJ 18 dan MKUAM 17. Habib Bahar berdalih hanya melakukan latihan bela diri. Latihan bela diri mata nih. Sampai aduh loh. Dengkul smackdown ya. Iya, pengakuannya latihan bela diri. Ucap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Iksantio Bagus di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Selasa 18 Desember 2018 malam. Namun pembelaan Habib Bahar terbantahkan oleh hasil penyelidikan polisi. Dari keterangan saksi, korban, dan alat bukti berupa video aksi Habib Bahar tak bisa disebut hanya latihan. Tapi kan kita bisa lihat dari video, keterangan dari tersangka lain, saksi, dan alat bukti. Jadi terpenuhi, kata Iksantio. Tuh, perilaku mereka yang mengaku cucu Nabi. Main jemput paksa, gara-gara
permasalahan sepele, meniru gayanya Bahar sebenarnya itu. Tuh, dijemput paksa, bahkan orang tuanya yang menghalangi itu, yang menjemput, telepon Bahar, aku kalian ada. Sampai di sana dihajar, disempet doni, tendang, pukul, sudah itu disuruh berkelahi 2 anak itu. Sudah itu dihajar lagi. Kebiadaban. Begitu kok ngaku cucunya Nabi. Jauh. Walaupun ini kabar 2018, tapi ini patut kita jadikan bahan renungan buat kita semua. Ayo kita bangkit, kita mikir bersama bahwa mereka itu sangat jauh dari apa yang diakuisi, diklaim sebagai cucu Nabi. Mereka preman saja itu kalah dengan kebiadaban mereka. Anak jalanan kalah sama anak kecil beraninya kan seperti itu. Itu patut menjadi bahan renungan kita semua. Makanya kami unggah ulang agar kita semua itu waspada gerakan mereka, bahwa mereka itu bukan siapa-siapa, sekalipun mulutnya sampai berbusa mengaku cucunya Nabi, bukan siapa-siapa. Dari akhlaknya itu sangat jauh bertentangan. Mari kita berpikir waras. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.